kenapa bisa terjadi kanker misalnya kan? Tadi radikal bebas. Jadi tubuh itu terjadi akumulasi racun-racun, ya, sehingga membuat apa? Gangguan keseimbangan tubuh kita, sehingga sel-sel itu mutasi genetik, ya kan? Mutasi genetik berbuat. Jadi di tempat lain misalnya kanker payudara bisa di rahim, bisa di nanti timbul lagi, bisa di rahim, bisa di ovarium, ya. Jadi pernah kita dengar dia 2 tahun lalu operasi payudara. Sekarang muncul lagi di tempat lain kan? Pernah dengar itu? Misalnya di rahim lagi timbul. Ada gitu. Gitu. Jadi begitu selesai diangkat kankernya, bukan berarti serta-merta sembuh. Harus di cover dengan herbal Titan Noni supaya apa? Dibangun imunitasnya. Kalau penelitian tadi itu sistem kekebalan tubuh itu ditingkatkan, sel natular killernya itu meningkat. Sel natular killer itu bagus untuk membasmi sel kanker. Kalau trigliseridanya tinggi itu menandakan apa? Trigliserida tinggi itu biasanya orang suka makan karbohidrat. Karbohidrat trigliserid itu kecenderungan untuk penyakit jantung besar. Trigliserid itu kelebihan karbohidrat dirubah menjadi asam trigliserid, disimpan ke sel lemak. Iya, lemak lagi. Sel lemak lagi. Nah, bagaimana mengetahui lemak itu berbahaya? Disimpan, kelebihan lemak itu disimpan di perut, di bokong, di pinggang. Yang paling bahaya di perut. Ini karena apa? Karena dia dekat organ-organ penting di dalam tubuh. Kemudian dia menghasilkan racun, toksin, dan dia menghasilkan hormon pembuat radang. Jadi trigliserid. Kelebihan itu, siapa yang trigliserid tinggi? Enggak, adik saya. Berapa? Ya 200 berapa lebih gitu. Ya itu. Emang berapa dokter? Badannya sampai 150 itu. Dia 200. Oh tinggi itu, hati-hati. Ini pusing terus juga. Iya, berarti ada indikasi bahwa pembuluh darahnya sudah terjadi ini gangguan. Ya. Penyumbatan. Bisa. Peradangan kan, dia membuat radang pembuluh darah. Radang pembuluh darah itu menjadi kaku nanti. Iya, sakit sekali. Iya. Trigliserid. Menurunkannya minum ini gitu. Kalau saya anjurin maxidoid itu. Iya. Maxidoid bagus. Berapa dulu? 3x30 cukup itu. Iya. Merokok dia orangnya. Gemuk orangnya. Enggak juga. Nah, itu 3x30. Dia minum ini karena dia juga darah tinggi ya, jadi minum. Darah tinggi kan? Bisa dikombin apa-apa. Jadi dikombin tapi dengan syarat nanti obat medisnya itu dikurangin, ya kan? Nah, misalnya begini, minum amlodipin 2x1 ya? Enggak, sekali malam aja. Malam, 1 biji. 1. Ya, misalnya 1 kali. Nanti dikombin dengan noni, ya kan? Kalau sudah stabil berapa bulan, ya amlodipinnya dikurangin, ya gitu kan? Tapi penyakit-penyakit hipertensi, diabetes itu berhubungan dengan psikis, ya. Itu pasti itu berpengaruh, ya. Pengaruh, jangan emosi. Ya. Karena begini, apakah hipertensinya membuat emosinya nggak stabil, atau emosinya membuat hipertensi nggak stabil, itu saling mendukung, ya kan? Itu memang bawaannya nggak bagus itu orang begitu, bawaannya nggak tenang, ya kan? Jadi berpengaruh. Ya mungkin stres kan. Ya. Dok, pengen nanya juga, ada orang sakit saraf kejepit ya. Oh, saraf kejepit. Itu dia minum 3 botol itu baik gitu. Itu prosesnya gimana ya? Dan kenapa kok semuanya dianjurkan untuk operasi gitu ya? Kalau saraf kejepit begini ya. Ini. Kok bisa ya kayak
Ini kan kalau tulang belakang ya, kan. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Ini tulang belakang, misalnya tulang belakang ya. Ini di sini ada bantalan. Ya, dia tulang belakang bantalan. Bantalan inilah dia elastis ya, seperti jelly lah ya. Kalau jelly kan elastis ya. Kenapa ada bantalan ini? Supaya kalau kita tunduk kan tidak kaku kan. Ini akan fungsinya tidak elastis itu akan menurun seiring berjalannya usia. Kemudian ada trauma ya kan. Nah, sementara di sini ada keluar sini saraf. Ya. Saraf. Ya. Kalau ini sudah sudah bengkak ya, radang namanya, semuanya udah radang bengkak, ini akan menonjol dia akan menginjepit ini tulang rawan itu. Jadi radang, intinya radang dia, bisa diinfeksi apa kan. Nah, tidak semua penyakit saraf kejepit itu dioperasi, kecuali keadaannya sangat buruk. Misalnya pipisnya bisa ditahan, sakit sekali, misalnya tidak bisa ngapa-ngapain, ya mungkin bisa dianjurin di sana. Tapi kalau dia biasa-biasa, jangan. Memang kalau dokter ya harus dioperasi, tapi jangan. Karena apa? Ini peradangan nanti ini bisa kan regenerasi sendiri. Ya, karena Titan noni itu dari penelitian itu anti radang yang paling poten, terutama iridoid kasih maksidoid. Itu. Berarti bukan karena sarafnya itu kejepit ya, tapi karena bantalannya yang menjepit dia. Agak sudah tidak elastis, kemudian peradangan gitu. Menekan kan, jadi ini menekan, ini keluar dia ini. Misalnya kalau bantalannya begini, ya kan? Mungkin nanti kalau karena sudah penurunan fungsi, usia juga sudah dia ini kan, berapa usianya? Iya kan, ini sih bisa menurun begini, ya kan? Ya begini. Dan ini menonjol begitu kan, ini kan menekan gini nanti kan, jadi menonjol nanti dia gini, ya kan? Jadi dia menekan saraf akhir. Gitu. Berarti kalau bantalannya baik ya udah. Bisa dibaca lagi. Kemudian Titan Naju juga bisa anti nyeri, anti pain, clear pain yang bagus. Sudah berapa lama di terapi? Dia 3 botol. Apa maksidoid? Original. Dan kasih maksidoid bagus. Iya. Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Maksidoid habis. Ya 2 bulan. 2 bulan. Berarti laku? Nggak masuk. Tidak masuk. Kenapa Mbak? Jadi kan kalau sekarang itu kan belakangan ini ya, terutama untuk yang kan kebetulan juga teman ada yang kena juga gitu kan. Jadi fenomena penyakit autoimun itu sekarang kan memang benar-benar apa ya, jadi sering banget terdengar. Iya. Karena teman kuliah saya tuh, saya baru tahu juga ternyata dia udah sekitar 2 tahun ini itu kena lupus Ya. sekaligus kena Sjögren syndrome juga, psikosis. Terus satu tubuh kena 3 itu. Kemudian juga satu lagi kan autoimun yang Guillain-Barré syndrome yang GBS itu kan juga semakin sering terjadi. Sjögren syndrome ya. Ya, nah itu kalau kita tanya penyebab kan sampai sekarang pun juga belum diketahui. Iya, betul. Kira-kira apa? Kemudian bagaimana sih Noni ini bisa mengatasi itu? Karena kalau pas saya biasa ketemu saya, karena gini, kan mereka itu kan pahamnya Noni itu bisa meningkatkan imunitas, sementara imunitas yang mereka itu ditekan gitu kan. Jadi mereka takut untuk minum karena mengkhawatirkannya nanti jadi tambah makin tinggi dong imunitasku. Ya meningkat, hipersensitif ya, hipersensitif. Jadi hipersensitif itu bisa menyebabkan peradangan. Peradangan itu yang normal, ya. Peradangan yang normal itu harus berhenti kalau sudah peradangan diatasi. Tapi ini peradangan terus menerus, itulah yang bermasalah, ya kan? Nah, Noni meningkatkan imunitas ini, kualitas imunitasnya itu semakin bagus, ya kan? Daya anti radangnya semakin bagus, daya antibakterinya semakin bagus, ya kan?
kemudian daya gerakannya semakin bagus, jadi terukur untuk mengatasi anti peradangannya tadi itu. Kemudian kalau autoimun itu dia punya sel-sel tentaranya, ya kan, yang seharusnya diserang itu, yang diserang musuh, yang diserang ini dia sendiri, ya kan. Nah seperti juga ini lupus. Ada satu kasus saya kemarin dapat WA, orang Sjögren's syndrome sembuh, bagus, dia cuma terapi dengan apa? Dengan memperbaiki pola pikir, diet, ya kan, lifestyle, dengan makan makanan yang bagus bisa sembuh. Nah, saya pikir apalagi Taitan Noni bisa. Dan penelitian ini yang ada di situ dengan diberinya Taitan Noni ini tingkat kualitas sel-sel imunnya itu semakin bagus. Kalau saya misalnya begini, kalau sel-sel imunnya semakin bagus, apakah dia error apa enggak? Enggak kan? Enggak error lagi nanti, enggak error. Yang ditakutkan di sini hipersensitif, terlalu berlebihan bereaksi, sehingga seharusnya proses peradangan itu berhenti, itu jalan terus, sehingga peradangannya membuat efek negatif. Nah itu kan, yang normalnya itu begitu peradangan selesai, stop, tubuh lagi tidak berlanjutkan. Itu sama begini, semua yang kita katakan tadi itu, kenapa bisa autoimun bisa terjadi? Kenapa? Karena radikal bebas. Radikal bebas semua, iya kan? Ini hati. Di mana semua di mana stasiun perdayaan tubuh yang paling bagus? Di hati. Di hati itu radikal bebas RDB ya, radikal bebas itu ibaratnya pisau bermata dua. Radikal bebas ini dibutuhkan di hati, ya kan? Kalau sudah dipakai, ini harus disimpan, dimatikan. Yang mematikan apa? Anti radikal bebas. Sebab kalau dia tidak dimatikan, dia merusak, sehingga terjadilah penyakit autoimun tadi. Nah, itu. Jadi kasih tepat antioksidan yang paling tepat, carilah herbal yang sudah teruji klinis, ya, seperti Taitan Noni, karena sudah ada penelitiannya. Di sini dikatakan tadi itu akan meningkatkan IL-4. Ini meningkatkan kualitas limfosit, dia meningkatkan natural killer dan sebagainya, ya kan? Dia meningkatkan fungsi lever kita, fungsi lever ditingkatkan karena apa? Dia meningkatkan enzim kekebalan tubuh, yaitu superoksid dismutase, glutathione, katalase. Ini semua bagus untuk fungsi lever tadi. Jadi bukan akan meningkat itu hiperreaksinya. Saya tanya, orang yang berkualitas dengan orang yang tidak berkualitas menghadapi masalah bagaimana? Beda kan? Kalau orang yang tidak berkualitas menghadapi masalah langsung bakar, ya kan? Seperti itu anunya. Kalau saya dimengerti nggak ini? Iya kan? Iya kan? Kalau orang bakar, ya. Kalau orang berkualitas jangan dulu. Ya, itu sudah cukup di sini lah, ya, gitu kan? Jadi begitu. Jadi semua penyakit alergi, autoimun itu yang berlebihan, ya kan? Sehingga dia tidak bisa membedakan mana lawan, mana musuh itu. Sementara saya bilang tadi itu dari awal kerja Taitan Noni itu adalah untuk menyeimbangkan, hemostatis, seimbangkan. Kalau ada peradangannya diselesaikan dengan baik, gitu ya. Jadi itu barangkali, Mbak. Jadi hypersensitivitis. Dokter tadi bilang menyeimbangkan, saya tanya ya. Iya. Bisa menaikkan estrogen nggak? Iya, kalau menyeimbangkan bisa estrogen kan. Bisa. Iya kan, dari yang low menjadi naik. Yang berlebihan berhenti. Iya. Bisa.
Bisa. Dia ini pernah ibu buah ya, Bu Asmirar ya, pernah minum noni haid lagi. Iya pernah ya. Nah itu jadi ada juga pasien hipotensi. Bagaimana dengan darah rendah? Normal, jadi normal. Itu hemostatis kan, hemostatis. Jadi tetapi di tingkat yang normal ya, tingkat normal. Jadi tidak sampai merugikan tubuh, hemostatis. Ya. Ada lagi? Atau barangkali sudah mengerti kali ya? Atau belum? Ini Pak Modis bagaimana nih? Udah sedikit ngerti bahasanya. Oh sedikit nih. Dok, saya nanya dok. Ya, ini tadi nih Bu. Untuk dari berbagai macam penyakit itu, solusi minum itu kan ada ukuran tertentu. Solusi ya. Enggak, tergantung penyakitnya. Jadi begini, penyakit itu bersifat individual ya, individual. Ada orang dengan minum noni 30 cc itu reaksinya positif langsung. Ada orang minum 60 baru reaksinya positif, ya kan? Itu bersifat individual, tergantung dengan derajat penyakitnya. Kemudian tergantung dari derajat banyaknya akumulasi toksin, berapa lama dia menderita, ya kan? Jadi tidak sama Bu. Itu terutama yang perlu diingat, saya tekankan di sini adalah terutama yang harus hati-hati dengan terapi Thyroid orang gagal ginjal, sakit jantung misalnya ya, gagal ginjal, dosisnya tanya berapa air yang dikonsumsi, ya kan? Itu atau periksa kaliumnya. Kemudian orang tidak jantung juga begitu. Jadi tidak sama Bu ya, tidak sama. Ya dok, Ya. mau tanya, kalau asam urat bagaimana minum noni? Pagi kah atau Asam urat berapa kali sehari? cukup 2 kali ya Pak. Berapa tingginya gulanya? Asam uratnya? Udah lupa lagi. Ya cukup 30 pagi, 30 malam. Pagi ya? Ya pagi sama sore bisa. Pagi, sore, malam? Ya, enggak usah malam. 2 kali ya? 2 kali 30. Kalau dia apa namanya? Kalau dia asam uratnya tinggi bisa ditingkatkan. Saya pernah dapat pasien asam urat sampai 18. Itu sudah implikasi ke jantung. Jadi jantungnya sudah rusak karena asam urat. Jadi asam urat itu jangan dianggap enteng, bisa ke jantung juga, bisa ke mata, bisa ke ini, bisa ke ginjal. Ya. Jadi cukup 30. Jika ada dokter yang mengatakan penyakit itu tidak bisa sembuh, jangan langsung percaya, karena masih ada ikhtiar yang bisa dicoba, yaitu Tahitian Noni Jus. Dan yakinlah bahwa semua penyakit bisa disembuhkan karena Tuhan yang menjanjikan demikian. Dengan 0-0, yaitu serahkan semua kepada Tuhan dan ikhtiarlah yang terbaik. Carilah pengobatan, terapi herbal yang betul-betul ada basic resepnya dan pengalaman kliniknya. Salah satunya adalah yang terbaik, Tahitian Noni Jus. Terima kasih.